Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, ada satu kasus yang cukup menyita perhatian publik, yaitu OTT terhadap Rektor Unila, Pak Karomani. Saya kira OTT itu penangkapan terhadapnya itu disertai dengan semacam penggeledahan, lalu kemudian penyitaan uang sekitar 1-2 miliar di rumahnya. Juga ditenggarai dalam kaitan dengan penerimaan mahasiswa baru yang dikaitkan dengan jalur mandiri. Nah, dari kasus ini sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita lihat. Yang pertama tentu saja saya mau bicara bahwa kita nggak bisa menutup peluang, kita nggak bisa menutup kemungkinan problem ketika kita melihat bahwa jalur-jalur model mandiri ini memang masih menyisakan kemungkinan perilaku koruptif. Walaupun saya tidak bermaksud untuk mengatakan semua jalur mandiri itu prosesnya koruptif. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa jalur mandiri itu harus ditutup segala-galanya dan seketat-ketatnya. Kenapa? Karena begini, sebenarnya jalur mandiri itu adalah satu terobosan yang sebenarnya cukup baik. Bagaimana misalnya sebuah universitas itu mau mengarahkan universitasnya ke arah mana, sehingga dia bisa merekrut calon mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan kapasitas yang diinginkan. Itu satu hal yang menurut saya harusnya bisa menarik. Apalagi kalau kita bicara soal di dalam struktur pendidikan di Indonesia, daerah-daerah yang terluar, lalu kemudian terbelakang maksudnya masih secara jalur pendidikan kurang, itu harusnya mendapatkan prioritas, mendapatkan semacam positive discrimination untuk bisa masuk ke universitas-universitas tertentu, termasuk mendapatkan perlakuan khusus untuk kemudian bisa menjadi mahasiswa di universitas tertentu. Jadi ada positive effect, ada positifnya ketika mempertahankan jalur mandiri ini, dan saya kira tidak berarti ketika jalur mandiri ini punya problem lalu tiba-tiba semuanya ditutup. Mungkin yang harus kita upayakan adalah bagaimana mengetatkan jalur mandiri ini. Parameternya harus jauh lebih jelas, termasuk penggunaannya juga jauh lebih jelas, termasuk barangkali harusnya ada standar passing grade yang tetap harus ketat diterapkan. Saya kira banyak universitas di Indonesia yang sudah menerapkan model yang sama. Jadi soalan jalur mandiri yang kemudian disulap menjadi jalur untuk mendapatkan uang oleh Rektor Unila, saya kira satu di antara kemungkinan sekian banyak kasus-kasus yang serupa. Tapi tidak berarti semuanya demikian. Plus pada saat yang sama adalah satu di antara sekian banyak problem yang memang bisa terjadi dari konsep jalur mandiri. Logikanya adalah jalur mandiri ini harus diperbaiki. Jangan kemudian menjadi cek kosong, jangan kemudian dibiarkan betul terlalu terbuka sehingga semacam penggunaan jalur mandiri untuk proses koruptif itu sangat mungkin dilakukan. Yang kedua, saya kira kita harus mengakui bahwa wajah pendidikan tidak juga sempurna. Wajah pendidikan kita masih penuh, kalau diistilahkan mungkin penuh bopeng dalam tanda kutip. Penuh problem. Saya kira profesor, doktor tidak menjadi jaminan. Termasuk ketika dia bicara jualan integritas, anti korupsi, tidak menjadi jaminan. Kemungkinan dia tidak melakukan hal-hal koruptif yang sama. Dari kasus Karomani misalnya, kita bisa lihat seseorang yang cukup sering sebenarnya jualan bahasa-bahasa integritas. Tapi pada saat yang sama ketika kalau kita potret case-nya, bagaimana kemungkinan dia kemudian, paling tidak sampai sekarang yang kita pahami dia mengupayakan untuk mendapatkan uang, memasang target patok harga tertentu dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu adalah potret yang sangat tidak berintegritas sebenarnya. Jadi tidak ada jaminan. Walaupun pada saat yang sama kita tidak bisa menyimpulkan bahwa universitas pasti sarang korupsi. Saya harus mengatakan itu. Karena universitas juga pasti berupaya membangun konsep-konsep kemandiriannya, konsep-konsep integritasnya. Tentu kita punya problem banyak. Di channel yang lama, saya sudah membicarakan itu. Seingat saya dengan Prof. Sigit. Banyak hal problem di dunia pendidikan kita. Tapi tidak bisa dipukul rata bahwa dunia pendidikan menjadi sarana untuk memperkaya diri sendiri. Termasuk dalam jabatan-jabatan tertentu itu. Ada saja sesungguhnya tentu saja orang-orang yang memanfaatkan jabatan untuk tujuan tertentu, tapi tidak bisa dikatakan karena dia bergerak di dunia pendidikan, maka langsung dia bisa menjual hal-hal yang sama itu. Yang ketiga, saya kira
Yang harus dihindari adalah kemungkinan mengatakan bahwa koruptor kita adalah sebagian besar pendidikan tinggi. Ya, keluar tuh istilah-istilah yang disampaikan oleh berbagai orang untuk mengatakan bahwa koruptor kita rata-rata S2, S3, atau profesor. Sampai keluar data misalnya 80% pelaku koruptor kita itu adalah tamatan universitas. Saya kira bukan pada level itunya yang harus dilihat, tapi level jabatan yang besar itu memang biasanya diserahkan kepada orang yang punya gelar akademik tertentu. Ya, jadi tetap atensi terbesarnya adalah pada jabatannya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa karena punya gelar ini, maka kemudian dia menjadi koruptor. Nggak. Saya mengatakan bahwa tetap pada jabatannya. Hampir semuanya jabatan-jabatan besar, termasuk menjadi anggota partai politik, DPR, bahkan kemudian pemegang jabatan tertentu, itu biasanya memang pada saat yang sama punya gelar juga. Entah gelarnya diperoleh dengan cara benar, atau diperoleh dengan cara tidak benar, atau diperoleh dengan cara karena jabatannya kemudian dia mendapatkan gelar, itu soalan lain. Ya, tapi paling tidak, tentu koruptor kita sebagian besar itu pasti bergelar cukup tinggi. Ya, makanya rata-rata gelarnya pasti tinggi-tinggi semua tuh. Karena rata-rata biasanya pemegang jabatan itu pasti punya gelar yang juga 2 atau 3. Itu yang menandakan, dan yang saya setuju untuk mengatakan, ya gelar itu hanya sekedar adalah tanda pernah bersekolah. Tidak berarti gelar itu sebagai pemilik ilmu ataupun pemilik kapasitas integritas yang baik. Gelar itu hanya menjadi pertanda pernah sekolah. Dari potret ini apa yang saya ingin bilang? Jangan sampai kemudian ada kesan bahwa koruptor pasti bergelar besar. Sebenarnya bukan pada gelarnya, kita tetap harus lihat pada jabatannya. Jabatan yang besar, kalau kita baca misalnya berbagai ahli di wilayah korupsi, misalnya Klitgard, yang mengatakan bahwa ya jabatan besar, kuasa, plus discretion, minus transparansi dan accountability, itu adalah jalan termudah untuk proses korupsi. Dalam kasus Karomani, ya jabatannya rektor, kuasanya besar, diskresinya banyak untuk menentukan siapa yang bisa diterima, tidak ada transparansi dan akuntabilitas, ya sudah, jalan termudah ke arah korupsi itu sangat mudah terjadi. Yang ketiga, kalau kita mau bicarakan soal kasus ini, saya kira sebenarnya jalur mandiri ya, itu menandakan bahwa memang ada wilayah dalam proses koruptif, proses penentuan hal-hal tertentu itu yang masih bermasalah. Dan jalur mandiri sebenarnya wajah yang sama terjadi misalnya di jual beli jabatan. Ya, dalam ruang lingkup misalnya pemerintah daerah maupun misalnya di hal-hal lainnya. Jual beli jabatan ini masih tinggi. Kasus-kasus di KPK yang berkaitan dengan jual beli jabatan atau kasus-kasus yang berkaitan di pemberantasan korupsi kaitan dengan jual beli jabatan itu memang masih besar. Atau kemudian membeli lowongan yang diinginkan, membeli posisi yang diinginkan. Itu masih tinggi. Dan sayangnya sampai sekarang kita belum kunjung punya resep yang cespleng untuk menghindari yang begini-begini. Kejadian ini masih berulang. Ya. Hanya sekarang gilirannya adalah jalur mandiri. Sedangkan giliran sebelumnya adalah jual beli jabatan atau lelang jabatan misalnya di satu daerah tertentu. Apa yang saya mau bilang adalah tagihan besar buat pemberantasan korupsi itu selalu di sini. Tidak berhenti hanya sekedar mengungkap perkaranya. Tidak berhenti hanya sekedar mengangkat bahwa ada perkara, membawa ke proses tanggung jawab penegakan hukum pada orang yang terlibat di dalamnya, tetapi juga harusnya keluar dengan resep yang cesplong. Ya, istilah sederhananya, masa kita mau jatuh di 2 lubang yang sama. Harusnya keluar resep berdasarkan potret kasusnya, kita udah keluar nih dalam sebuah resep yang cesplong untuk menghindari. Persis yang saya bicarakan di awal, harusnya misalnya ada pengetatan yang kuat untuk wilayah jalur mandiri, supaya kemudian kejadian serupa tidak terulang lagi. Yang berikutnya dan yang tidak kalah penting, saya kira kasus ini menjadi penting karena ini berkaitan dengan hajat hidup mahasiswa, hajat hidup dunia pendidikan. Ya, yang saya kira sangat penting. Bagaimana mungkin seorang bisa diterima dalam sebuah jalur pendidikan yang itu jualannya salah satunya adalah selain kapasitas juga adalah integritas, tapi pada saat yang sama diperoleh dengan cara yang tidak pas. Bisa kita bayangkan, Karomani sedang menanamkan apa kepada mahasiswa kita kalau kemudian dia diterima dengan cara begitu? Apa nilai pembelajaran yang didapatkan? Apa kira-kira masa depan yang mau dibayangkan? Yang terjadi dia hanya menciptakan generasi atau orang yang kemudian akan menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan porsi, lowongan, posisi yang diharapkan. Yang keempat saya kira, dan ini penting, tantangan buat penegak hukum. Karena wajah jalur mandiri sebenarnya, tadi saya sudah sampaikan, itu juga ada di jalur-jalur lain yang serupa. Jangan berhenti di jalur mandiri.
harus ada upaya berlebih untuk melihat ke yang lain, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan posisi-posisi tertentu, mengisi jabatan posisi-posisi tertentu. Tadi saya sudah sampaikan, soalan kasus jual beli jabatan, soalan kasus diterima di sekolah-sekolah kedinasan, wajahnya relatif sama. Harus ada upaya berlebih untuk mengintip semuanya itu, untuk memperbaiki kemungkinan. Yang paling penting, tentu saja yang terakhir, artinya problem korupsi kita masih tinggi. Problem koruptif kita itu masih sangat tinggi. Bahkan di dunia-dunia yang relatif harusnya bersih dari perilaku koruptif, itu problem korupsinya masih sangat tinggi. Dan saya kira problem korupsi ini masih menjadi tantangan besar untuk 2024, tantangan besar untuk siapapun presiden berikutnya, atau siapapun menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Artinya, catatannya terbesarnya adalah bagaimana kandidat calon presiden berikutnya itu menyediakan ruang kontemplasi yang cukup untuk melakukan pemberantasan. Tidak hanya jualan revolusi mental dan lain-lain sebagainya yang kemudian tidak kunjung dilakukan. Harus ada ruang reflektif yang cukup untuk melakukan pemberantasan korupsi. Begitu juga menurut saya PR besar buat aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi masih menjadi sangat penting. Begitu juga misalnya reformasi birokrasi. Jangan sampai ruang reformasi birokrasi itu masih menyediakan tadi yang dikatakan oleh Klitgard, bahwa ya ada ruang kekuasaan besar, tidak ada transparansi, dan tidak ada akuntabilitas. Karena sebenarnya kita sedang membuka kemungkinan praktik koruptif kalau itu dilakukan. Dan saya kira kalau kita lihat berbagai kebijakan pemerintah, misalnya termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain sebagainya, kelihatan ruang itu dibuka. Ruang ketika penilaian itu dilakukan secara satu pihak dan dilakukan secara terpusat, tanpa peran serta publik. Bahayanya adalah ya setannya sangat mungkin bermunculan di wilayah itu. Saya kira korupsi masih menjadi penting dan harusnya dipikirkan. Bukan hanya sekedar bicara soal ekonomi, bukan hanya sekedar bicara soal bagaimana dunia menghadapi resesi, tapi pada saat yang sama, jangan seakan-akan ekonomi dan resesi dunia itu mengakibatkan kita abai dengan isu pemberantasan korupsi. Harusnya bisa berjalan secara simultan. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.